Halo, Bisa, suara Pak. saya? Bisa, Iya, Pak. kelihatan ya? Oke. Baik, untuk pertemuan ke-9 kita lanjutkan masih mengenai, pengujian hipotesis ya. Ini teorinya sudah saya jelaskan sebelum UTS. Jadi, untuk pertemuan hari ini kita coba bahas, contoh-contoh soal terkait dengan pengujian hipotesis. Untuk yang minggu sekarang itu kita akan discuss mengenai pengujian hipotesis dengan satu variabel ya. Jadi misalkan ada nilai ada satu nilai rata-rata atau satu nilai proporsi gitu ya. Jadi mu-nya sama dengan berapa gitu ya. Misalkan mu sama dengan 3 atau mu sama dengan 2 atau mu sama dengan 100 dan seterusnya ya. Atau juga proporsi P sama dengan 3% gitu ya, atau P sama dengan 0,5, P 0,7 dan seterusnya. Nah, nanti untuk minggu depan itu pengujian dengan dua variabel. Misalnya untuk beda dua rata-rata ya. Nah, biasanya ini ada mu1 dan mu2 gitu ya. Atau misalkan P1 dengan P2 gitu ya. Kalau ini cuma ada satu aja, mu sama dengan konstanta ya. Mu sama dengan suatu konstanta atau nilai tetap gitu ya. Yang perlu diperhatikan dalam penentuan daerah kritis di dalam pengujian hipotesis itu adalah seperti ini ya. Ini ada 3 macam formula hipotesis ya. Ada H0 di mana mu sama dengan mu0, kemudian H1-nya mu lebih dari mu0 ya. Kemudian ada H0-nya mu sama dengan mu0, kemudian H1-nya atau HA-nya mu kurang dari mu0 ya. Kemudian terakhir mu sama dengan mu0 dan mu tidak sama dengan mu0 ya. Begitupun dengan uji proporsi sama saja ya, cuman kalau ini mu ini P ya. Coba diperhatikan di sini ya. Ini kan mu sama dengan mu0 ya, sementara H1-nya mu lebih dari mu0. Sebetulnya ini bisa dituliskan dengan mu kurang dari ya, sama dengan mu0 ya. Jadi ketika H1-nya itu sudah ditentukan lebih dari ya, lebih dari, maka mu0-nya sebetulnya bisa dituliskan dengan ini. Mu kurang dari sama dengan ya. Mu0. Mu0 ini suatu angka ya. Kemudian kalau mu-nya H1-nya atau HA-nya itu sudah ditentukan kurang dari seperti ini ya, maka sebetulnya ini bisa dituliskan dengan mu lebih dari sama dengan mu0 gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau cuma sama dengan ketika H1-nya itu berupa kurang dari atau lebih dari, maka ada yang tidak masuk ya. Kalau cuma tanda sama dengan ya. Kalau seperti ini kan berarti kalau seperti ini saja berarti ada yang tidak masuk apa? Mu lebih dari mu0 ya. Oleh karena itu ketika H1-nya sudah ditentukan seperti ini, maka H0-nya bisa diganti dengan kebalikan dari ini yang mengakomodir semua nilai. Begitupun dengan P atau proporsi ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjutnya pada contoh soal. Kemudian ada satu yang perlu dipahami lagi ya, bahwa ini ya, ketika H1 atau HA-nya, hipotesis alternatif atau hipotesis tandingannya lebih dari, maka perhatikan di sini, daerah penolakannya, daerah H0 ditolak, itu juga sama. Z0 atau Z hitung ya, bahasa Z hitung, lebih dari juga sama ya. Gitu. Kemudian ketika ininya kurang dari, ya maka ini juga sama, kurang dari minus tadi ya. Kemudian kalau ini tidak sama dengan, maka ini diantara, tapi setengah-setengah ya. Z0 kurang dari minus Z alfa per 2, dan Z0 lebih dari Z alfa per 2. Gitu ya. Baik,
Ada contoh soal seperti ini ya. Atau ini dulu ya. Ini untuk menghitung statistik ujinya ya. Jadi nanti di dalam langkah-langkah pengujian kan ada 5. Yang pertama itu menentukan formulasi H0 dan H1-nya. Kemudian yang kedua itu menentukan taraf nyata. Yang ketiga itu menentukan kriteria pengujian ya. Kemudian yang keempat itu menentukan statistik uji ya, atau nilai statistik hipotesisnya. Kemudian terakhir mengambil kesimpulan. Nah, untuk langkah keempat menghitung statistik uji itu seperti ini ya rumusnya. Untuk yang uji satu rata-rata ini dibagi menjadi 2, ada sampel besar, sampel kecil. Ukuran dari sampel besar kecil itu, besar itu ketika N-nya lebih dari sama dengan 30 ya. Kecil itu ketika N-nya kurang dari 30. Ya, jadi kalau 30-nya berarti sampel besar. Kemudian juga ada simpangan bakunya, simpangan baku populasinya diketahui atau tidak ya. Ini untuk yang simpangan baku diketahui, ini untuk yang simpangan baku tidak diketahui. Oke, halo. Halo, Pak. Ya, nanti akan lebih jelasnya di soal-soal ya. Cuma tolong ingat-ingat saja ya. Ini bedanya apa sih? Bedanya itu kalau yang sampel besar pakainya Z. Z hitung nanti ya. Jadi distribusinya pakai Z. Kalau yang kecil pakai T ya. Juga sama pakai Z, pakai T. Gitu ya. Kemudian kalau simpangan baku populasi diketahui ya udah tinggal pakai to aja ya. Tinggal pakai to. Nah, ini ya. Ini kalau to untuk distribusi rata-rata ya. Biasa kita pakai yang ini aja ya. To per akar N. Atau kalau misalkan tidak diketahui maka pakai simpangan baku dari sampel ya atau S. Pak, besar kecilnya itu dari mana, Pak? Maksudnya nentuin besar kecilnya. Ya tadi itu N-nya kalau misalkan lebih dari sama dengan 30, ini besar. Tapi kalau N-nya kurang dari 30 ini kecil gitu. Sampelnya. Ya, paham ya? Kemudian kalau untuk uji hipotesis, halo paham nggak tadi? Paham, Pak, paham. Ya, untuk uji hipotesis satu proporsi, ini nih ya, nanti menghitung nilai Z hitungnya dengan menggunakan rumusnya X per N kurangi P0 ya, per akar P0 kali N min P0 per N. Oke, ini contoh soal ya, contoh soal. Ini ya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah tingkat kematian ikan di suatu populasi tambak rata-rata masih tetap 30 ekor atau lebih kecil dari itu. Ya. Oke. Data-data sebelumnya diketahui bahwa simpangan tingkat kematiannya, simpangan baku ya maksudnya, itu 25 ekor. Sampel yang diambil 100 tambak untuk diteliti dan diperoleh rata kematian 27 ekor. Apakah nilai tersebut masih dapat diterima sehingga tingkat kematian 30 ekor? Ujilah dengan taraf nyata 5%. Hal yang perlu difahami ya bahwa contoh soal berkaitan dengan pengujian hipotesis itu sangat sangat bervariasi ya, sangat bervariasi. Karena itu tetap konsepnya itu perlu dipahami ya, bagaimana cara mengambil atau merumuskan ya H0 dan bagaimana cara merumuskan H1-nya gitu ya. Contoh seperti ini misalkan ya. Ini langkah pertama. Langkah pertama di dalam step-step pengujian hipotesis itu adalah menentukan H0 dan H1-nya apa ya. Menentukan H0 dan H1-nya apa. Nah, ini coba gimana? Kasus ini H0-nya apa ya kira-kira ya?
Ada yang tahu? Atau mau mencoba lah? Halo? Nggak ada? Anita Aryani, mau nyoba nggak? Apa nolnya? Halo, Anita. Ya, kemana nih orang? Halo. Muhammad Mukhlis, mana? Hadir, Pak. Ya, nolnya apa? Ini jangan-jangan pada ditinggal semuanya ya? Saya cuma ngomong sendiri aja nih. Enggak, Pak. Anita ada, Anita. Ada, Pak. Ada ya. Coba nolnya apa, Anita? Mana sih? Ya, Mio. Gimana? Kalau dipahami gimana? Mio lebih dari Pak. Lebih dari. atau kurang dari? Ini loh, atau lebih kecil dari itu. 30 ekor atau lebih kecil dari itu tuh gimana? Atau lebih kecil dari itu. Kurang dari ya. Kurang dari sama dengan 30 gitu ya. Nah, oke ya. Sehingga H1-nya mu lebih dari 30 ya. Ingat bahwa untuk menentukan H0 itu harus ada tanda sama dengan ya. Harus ada tanda sama dengan. Ya. Jadi kalau mu 0 itu tidak boleh lebih dari atau kurang dari aja. Ya. Tapi harus dengan tanda ada sama dengannya. Oke, kemudian yang kedua itu menentukan apa? Taraf nyata. Oke, taraf nyatanya berapa? 5% ya, atau alfa sama dengan, ya nanti ditulis ya, silakan ditulis nih. 0,05 ya, alfa dengan 0,05. Ya, nah kemudian ujinya satu sisi atau dua sisi? Ingat, kalau tanda seperti ini berarti uji satu sisi ya. Uji satu sisi. Kalau tanda tidak sama dengan, baru itu uji dua sisi ya. Uji satu sisi atau satu arah gitu ya. Satu sisi atau satu arah. Oke, kemudian yang ketiga apa? Menentukan. Nah, kriteria pengujian. Kriteria pengujian itu cukup kita gambarkan sebetulnya ya. Ini ya. Kita gambarkan gini. Kita menggambarkan daerah penolakan dan daerah penerimaan H0-nya. Ya, ini. Nah, seperti ini ya, kita gambarkan. Ini di mana sih letaknya nih? 5% atau alfa itu ya. Ini di mana letaknya nih? Ini mengikuti tanda ini ya. Kalau lebih dari berarti sebelah kanan. Ya. Kalau lebih dari kalau lebih dari berarti sebelah kanan. Coba kita lihat di yang tadi deh, panduan yang tadi nih. Ya. Nih, kalau H atau H1-nya lebih dari ini, maka ini daerah penolakannya lebih dari Z alfa. Ya. Sehingga ini 5% itu di mana? Ini aja patokannya ya. Patokannya itu gampangnya. Kalau H1-nya lebih dari, maka ada di sebelah kanan gitu aja. Ya, alfanya. Kalau H1-nya itu kurang dari, maka ada di sebelah kiri gitu ya, dari sini. Sehingga sebelah ini kan lebih dari, berarti ada di sebelah kanan di sini ya. Sebesar apa? Sebesar alfa. Alfa itu berapa? Nih. 0,05 gitu ya. Terus ininya berapa di sini? Ini kan 0 nih. Di sini berapa?
0,95. Hah? Di sini Z-nya berapa? Z-nya ini di sini 0,96. 1, berapa ya? 96. 1,96. 6. Masih ingat ya? Masih ingat gak itu yang kayak gitu? Masih, Pak. Ya, kita lihat di tabelnya ya sebetulnya. Bener nggak 1,96? Iya, Coba Pak. kita buka lagi nih yang ini ya. Nih. Enggak lah. Itu mah 0,025. 1,96 mah. Berapa? 0,025 itu mah. Kalau 0,05 berapa ya? Z di sini berapa? Itu lalu. Ini kelihatan nggak slide yang lain? Belum kelihatan, Pak. Ada ya. 0,05. Kelihatan nggak? Enggak. Satu 1,64 ya. 0,05 itu. 1,6. 1,64 ya. 0,645. 1,64 ya. Gini ya. Tabel Z-nya silakan dilihat ya. Tabel Z-nya kan gini. Nah, ini 0,05 tuh di sini 0,0500 biasanya yang 4 angka. Nah, ini ke sini 1,6, ke sini 0,04 ya. Jadi W 1,64 gitu. Ya. Oke, itu 1,64 ya ini. Nanti coba tolong cek lagi ya. Kalau saya nemunya 0,05 itu 1,64. Ya, kita pakai yang ini aja ya. 1,64. Nah, ini adalah kriteria pengujiannya. Di mana ketika nanti Z hitungnya itu dicari ya, itu ada di sini. Ada di sini itu gimana berarti? Lebih besar dari 1,64 ya, maka H0-nya ditolak ya. Kalau Z hitungnya nanti ya yang langkah keempat itu dihitung, ternyata ada di sini, maka itu adalah daerah penerimaan H0 gitu ya. Ini daerah penolakan atau daerah kritis ya disebutnya. Nah, daerah kritis, ini daerah penerimaan. Gitu ya. Nah, kemudian yang keempat kita hitung ya dengan menggunakan rumus. Mana rumusnya? Yang ini. Rumusnya yang ini ya. Nah, sampelnya besar tadi ya. Coba sampelnya besar apa kecil? Sampel 100. 100 kan besar berarti ya. Sampel besar. Simpangan baku diketahui nggak? Simpangan baku. Ini. Simpangannya 25 ekor ya. Semuanya 25 ekor. Berarti diketahui ya. Berarti kita pakai yang ini. Yang ini nih. Yang ini nih. Nah, kita pakai yang ini. Ya, yang ini. Oke. Ya, ingat-ingat ya. X bar min mu 0 per to per akar N. Nah, ini. Nah, keempat, menghitung Z hitung ya, atau Z0 atau Z hitung sama aja lah. Z hitung sama dengan Z hitung sama dengan apa tadi? X bar ya?
Ingat gak? Ingat gak? X bar, mana X bar? Mana X bar? X bar itu yang dari sampel. Ini loh, rata-rata kematiannya 27. Kan sampelnya 100. Ada 27. Nah, berarti itu X bar. 27 dikurangi mu 0. Mana mu 0? Ini ya. 30 per toknya mana? Toknya mana toknya? Toknya 25 per akar 100. Gitu ya? Akar N kan? Nah, coba ini dihitung. 27 min 30 minus 3 per akar 100 10. 25 bagi 10, 2,5. Nah, ini. Coba tolong dihitung. Minus 3. Minus 1,2. Berapa? Minus 1,2. Minus 1,2 kah? Gini ya? Nah, oke. Ini adalah Z hitung. Z hitung. Kemudian yang kelima, menentukan kesimpulan atau menarik kesimpulan. Dari mana kesimpulannya? Kita lihat, ini minus 1,2. Minus 1,2 posisinya di sinilah ya, katakanlah sini ya. Ini kan 0, berarti sini kan minus 1,2. Oke, apa yang bisa disimpulkan? Menerima H0. Otomatis menolak H1, ya kan? Ini berada pada daerah penerimaan. Sini kan? Ya. Oke nggak? Ya. Halo? Halo? Belum paham. Hah? Paham? Belum begitu, Pak. Kenapa? Belum begitu, Pak. Apa? Belum begitu paham. Oh, belum begitu. Ya. Ini kan daerah kritis, daerah penolakan. Ini daerah penerimaan. Ini dari mana? Dari yang tadi, ini alfanya ya. Ini ke sini 0,05, daerah kritis. 1,64 setnya ya. Nah, sementara ini adalah daerah penerimaan ke sini. Dari titik ini ke sini. Ya. Jadi nanti ketika Z hitungnya itu ada di sini, di daerah sini, yang putih ini ya, yang putih, maka keputusannya adalah menerima H0 gitu. Ya, jadi yang diterima atau ditolak itu H0-nya ya. Kalau menerima H0 berarti otomatis menolak H1 gitu. Nah, kalau misalnya ini hasilnya itu 1,7 atau 1,8, berarti kan ada sebelah sini kan? Ya enggak? Nah, berarti ini masuk daerah kritis atau daerah penolakan H0. Kalau kondisinya seperti itu, Z-nya masuk ke sini, maka kesimpulannya adalah menolak H0 atau menerima H1 gitu. Ya. Menerima H0 itu apa sih? Ya baik lagi, H0 apa? Ini kan. Kurang dari 30. Berarti apa? Oh, benar. Benar apa? Benar tingkat kematiannya kurang dari 3 atau kurang dari sama dengan 30. Gitu ya. Oke ya, berarti kalau nentuin H0 sama H1-nya itu lah ya tadi saya bilang tadi kan maksudnya poin belum pentingnya ada di sini. Intinya gini, kalau H0 itu boleh tandanya ada sama dengannya. Baik itu kayak gini atau kayak gini ya, atau seperti ini. Yang penting ada tanda sama dengan gini ya. Oke, atau sama seperti ini ya.
Nah, kalau H1 biasanya tandanya itu kurang dari, lebih dari, atau seperti ini, tidak sama dengan. Ya. Ini yang perlu dipahami. Dari mana ini? Dari kasus ya. Kasusnya gimana gitu. Ini seorang peneliti ingin mengetahui apakah tingkat kematian ikan di suatu populasi tambak rata-rata masih tetap 30 ekor atau lebih kecil dari itu. Nah, coba bahasa itu. 30 ekor atau lebih dari itu. Dengan kurang dari 30. Kurang dari sama dengan 30 ya? Benar nggak? Oh ya ya ya. Ya, paham ya? Paham Pak. Paham. Nah, oke, berarti kamu bisa menerima H0. Jadi dapat dibuktikan bahwa kematian ikan kurang dari sama dengan 30 gitu loh. Ya, dapat dibuktikan kematian ikan kurang dari sama dengan 30. Atau rata-rata kematian ya. Rata-rata kematian ikan kurang dari sama dengan 30. Oke, ini berarti terbukti pernyataannya. Oke, silakan kalau mau dipoto ya, foto aja, jangan tulisnya nanti. Tulisnya setelah ini. Halo. Hai. Oke. Sudah Pak. Ya, Ya, Pak. bentar ya, bentar dulu. Oke. Kemudian berikutnya. Populasi ikan lemuru hasil tangkapan, ini suatu alat ya, Ursaine ya. Panjangnya rata-rata 80 cm dengan simpangan bakunya 7 cm. Setelah 3 tahun beroperasi, nah ini berarti yang sebelumnya dipertahankan segini ya. Cuman setelah 3 tahun itu ada yang ragu. Konsumen meragukan panjang ikan tersebut ya. Panjang ikan tersebut kayaknya kecil gitu ya, atau kayaknya pendek gitu ya. Guna meyakinkan keabsahan hipotesis itu, seorang peneliti mengambil sampel acak 100 ekor ikan lemuru dan diperoleh, nanti pada masuk lagi ya, ini 10 menit lagi mau habis. Kok cepet banget sih, perasaan 40 menit kan ya? Udah 30 menit Pak. Hah, berapa? Udah setengah jam. Udah setengah jam. Iya kan 40 menit. Oh iya bener ya, Iya. 10 menit lagi ya. Oke, nanti pada masuk lagi lah ya. Oke, ini satu lagi nih, sebelum cut ininya, zoomnya. Oke, rata-ratanya berapa nih? 80 ya, cuma ada yang ragu gitu. Sehingga si peneliti mengambil 100 ekor ikan lemuru dan diperoleh hasil perhitungan panjang rata-ratanya 83. 83 itu rata-rata yang mana? 83 itu rata-rata yang dari 100 yang diambil ya. Dan standar deviasinya tetap, artinya masih sama dengan 7 ya. Ini kan 7 sama dengan. Apakah ada alasan untuk meragukan bahwa rata-rata panjang ikan lemuru yang dihasilkan akan tetap sama 80 cm pada taraf signifikansi 5%. Oke. Coba perhatikan ya. Langkah pertama, selalu kita urut ya langkahnya. Menentukan H0 dan H1. Kira-kira H0-nya apa ya? Mu sama dengan 80 cm. Gitu ya. H1-nya apa? Mu tidak sama dengan 80 cm. Paham nggak? Paham. Ya, ini perhatikan di sini ya. Memang saya bilang ya bahwa ini banyak sekali macam dan variasinya ya untuk pengujian hipotesis ini ya. Jadi yang perlu dipahami itu adalah ini. Yang pertama ini. Kalau yang langkah selanjutnya mengikuti aja ya. Yang pertama yang harus dipahami adalah bagaimana menentukan H0 dan H1.
Apakah ada alasan untuk meragukan bahwa rata-rata panjang ikan lemuru yang dihasilkan alat tangkap itu sama dengan, nah ini sama dengan 80 ya. Ini udah persis kan di sini ya. Sama dengan 80. Nah, berarti ya udah ini hak nolnya gitu loh. Ya. Kemudian kalau begitu berarti yang kedua ya, taraf nyatanya berapa? 5%. Nih, 5% ya. Sorry. Terus. Yang kedua, alfa ya. Alfanya sama dengan 0,05 ya. Ingat bahwa tanda seperti ini pada H1 berarti apa? Pengujiannya merupakan uji dua arah ya. Ini merupakan uji dua sisi atau dua arah ya. Ini dua sisi atau dua arah. Sehingga apa? Sehingga alfanya dibagi 2. Alfanya per 2. Kan ada sebelah kiri, sebelah kanan ya. Sama dengan, nah ini dibagi 2, 0,025 ya. 0,0225. Oke. Ya, ini 0,025. Ngerti nggak? Iya, Pak. Nah, kemudian langkah ketiga apa? Menentukan kriteria pengujian. Oke, kita gambarkan aja ya. Kriteria pengujian. Kita gambarkan. Kriteria pengujian itu kita menggambarkan daerah penolakan dan penerimaan ya. Nah, ini ada pada dua sisi, berarti sebelah sini dan sebelah sini. Sebesar apa? Ini sebesar alfa per 2. Ya, sebelah sini. Berarti sebesar 0,025 ya. Ini pun sama ya, 0,025. Oke, kalau begitu nilai Z-nya juga ada 2. Iya, ya. Ada Z pada posisi minus, ada Z pada posisi positif. Ini kan 0 ya. Berarti kan ada Z pada posisi minus ya. Ini minus Z berapa? Nah, ini 1,96 ya. Minus 1,96 yang dulu ya. Ini Z positifnya. Sama, cuman nggak minus 1,96 gitu ya. Nah, berarti apa? Ini daerah penolakan H0. Ini daerah penolakan H0-nya ada 2 ya, ada di sisi kiri dan sisi kanan. Daerah penerimanya ini daerah penerimaan yang tidak diarsir ya. Penerimaan. Berarti kalau Z-nya itu antara ini dengan ini, maka diterima gitu loh. Kalau Z-nya itu di sini, maka ditolak. Atau di sini ya, maka ditolak. Kemudian, nah ini kita hitung Z-nya ya. Langkah keempat berarti ya. Menghitung Z hitung atau Z0 ya. Z hitung sama dengan ini nulisnya ini susah ya. Z hitung lah ya ini ya. Sama dengan apa? Masih ingat nggak yang tadi sama rumusnya? X bar, mana X bar? X bar itu berarti rata-rata yang dari sampel. Berapa? 83. 83. Oke. Kemudian minus mu0. Yang mana mu0? Ini yang populasi ya. 80. Per toknya mana toknya? 7. 7 per akar N. Akar berapa? 100. 100 ya. Gampang kan? Nah, berarti ini berapa? 3 per 0,7. 0,7 betul. Enggak, iya benar 0,7 ya. Berapa? Set hitungnya berapa? 4,286. Berapa, Mas? 4,286.
4,286. Nah, ini jauh di seberang sini ya. Ini kan kalau ini nggak terputus ya terus ya. Nah, ini di sini 1,96. Berarti 4,286 di mana? Ya, kira-kira di sini ya. Ingat, ini tidak akan pernah nyatu itu ya. Tidak akan pernah nyatu dengan sumbu X. Tapi masih tetap terus ya, ditarik sana terus ada ya. Jadi 4,286 ya. Ini masuk ke daerah penolakan atau penerimaan? Penolakan. Nah, penolakan. Penolakan itu dari sini sampai sana, tidak terbatas ya. Begitupun ini sampai sana tidak terbatas. Kalau penerimaan cuma ceklek ini dong ya. Nah, sedikit. Ya, sebetulnya lebih banyak yang ini ya. 4,286. Nah, berarti ini daerah penolakan. Berarti keputusannya adalah H0, ini langkah kelima ya, ditolak. Berarti apa? Kalau H0 ditolak gimana? Satu diterima. Nah, ini. Oh, berarti mu-nya sudah bergeser. Itu tidak sama dengan 80. Berarti benar. Bukan benar ya. Cukup terbukti dugaannya. Dugaan si konsumen ya. Jadi kan konsumen meragukan kan ya. Wah, panjangnya kayaknya nggak 80 deh gitu ya. Nah, ternyata setelah dibuktikan dengan analisis statistika itu terbukti bahwa ya pernyataan si konsumen bahwa ini tidak 80 lagi sudah bergeser itu kuat ya atau terbukti secara statistika gitu ya. Artinya apa? Perlu kalibrasi ulang ya atau perlu pengukuran ulang mengenai rata-ratanya 80 ya. Paham nggak? Paham, Pak. Ya, kira-kira gitu ya kasusnya. Atau kalau di sini katanya begini ya, ini juga ada sebetulnya ininya jawabannya ya. Kesimpulan pada taraf nyata 5% terdapat perbedaan yang signifikan antara X bar ya, ini X bar sama 83 dengan mu 80. Tidak terjadi karena faktor kebetulan. Artinya apa? Memang sudah bergeser ya.